Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi aritmatika sosial. Materi yang akan kita pelajari kali ini berhubungan erat dengan kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, terutama kegiatan jual beli. Dengan mempelajari materi kali ini, kita akan mengetahui tentang untung, rugi, presentase untung, presentase rugi, bruto, neto, tara, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. 3 poin yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai untung, rugi, dan impas, akan kita bahas dengan 3 contoh kegiatan jual beli yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas satu persatu poin berikut. Pertama, untuk membeli bahan pokok bubur, Pak Subur menghabiskan 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 150 porsi bubur ayam dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 130 porsi bubur ayam. Poin penting di sini adalah pemasukan yang berhubungan dengan harga per porsi dan jumlah porsi yang terjual, bukan jumlah yang bisa dihasilkan oleh bahan, tapi jumlah porsi yang terjual. Kita dapatkan pemasukannya 10.000 dikalikan 130 porsi, sehingga didapat 1.300.000. Untuk pengeluaran yang digunakan untuk belanja bahan besar 1 juta, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, 1.300.000 dikurangi dengan 1 juta, didapatkan 300.000. Di sini berarti Pak Subur mengalami keuntungan sebesar 300.000 rupiah. Poin yang kedua, setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan untuk membuat bakso. Dengan bahan tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Fokus kita di sini adalah biaya untuk membeli bahan sebesar 800.000, harga per porsi 8.000 dan jumlah porsi yang terjual sebanyak 90 porsi. Kita hitung pemasukan dari Pak Soso yaitu Rp8.000 harga per porsi, kita kalikan dengan jumlah porsi yang terjual yaitu 90 porsi, didapatkan Rp720.000. Dengan pengeluaran 800.000, kita hitung pemasukan 720.000 dikurangi dengan pengeluaran 800.000. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya minus 80.000, sehingga Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000. Poin yang ketiga, setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Poin pentingnya di sini, banyaknya biaya yang dihabiskan untuk membeli bahan sebesar 700.000, harga per porsi yaitu 10.000 dan jumlah yang terjual yaitu 70 porsi. Kita hitung pemasukan dari Pak Sarto, Rp10.000 dari harga per porsi dikalikan dengan jumlah porsi yang terjual, berarti dikalikan 70 porsi, didapatkan Rp700.000. Sementara pengeluaran Pak Sarto untuk berbelanja bahan sebesar 700.000,
Kita kurangkan di sini, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. 700.000 dikurangi 700.000, hasilnya adalah 0. Sehingga di sini Pak Sarto mengalami impas, hanya balik modal. Sampai di sini, apa yang kalian dapat mengenai untung, rugi, dan impas? Rugi jika harga jual kurang dari harga beli, dan untung jika harga jual lebih dari harga beli. Dikatakan impas apabila harga jual kita sama dengan harga barang yang kita beli. Seorang penjual atau pedagang akan mengalami keuntungan apabila barang yang dijual harganya lebih besar daripada harga pembeliannya. Dan kebalikannya, seorang penjual atau pedagang akan mengalami kerugian apabila harga barang yang dia jual itu kurang dari harga beli. Kita bisa mencari persentase keuntungan dan juga persentase kerugian. Persentase keuntungan kita cari dengan untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Untuk mencari persentase kerugian, pertama kita cari dulu berapa besar kerugiannya. Setelah kita mendapatkan besarnya kerugian, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan persentase untung. Bedanya di sini, kalau persentase untung itu yang kita cari dari angka keuntungannya, sementara untuk persentase rugi yang kita cari adalah kerugian dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Kita langsung ke latihannya untuk lebih jelasnya. Pak Dedi membeli sebuah motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan apakah Pak Dedi mengalami keuntungan atau kerugian dan berapa persentasenya. Penyelesaiannya, di sini harga jual 4.200.000, harga beli 4 juta. Karena harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga Pak Dedi untung. Kita hitung dulu, berapakah keuntungan yang didapatkan Pak Dedi? Keuntungan yang didapatkan Pak Dedi adalah 4.200.000 kurang 4 juta sama dengan 200.000. Nah, di sini kita hitung berapakah persentase keuntungan. Persentase keuntungan kita hitung sama dengan keuntungan dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Kita dapatkan persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan presentasi kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu berapa kerugian dari Pak Rudi. Kerugiannya di sini kita hitung dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Sehingga didapatkan kerugian yang diterima Pak Rudi adalah 2 juta rupiah. Untuk persentase kerugiannya, kita masih menghitung dengan cara yang hampir sama dengan menghitung keuntungan. Bedanya di sini karena kita mencari rugi, sehingga persentase rugi sama dengan kerugian dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%, dan kita dapatkan persentase kerugiannya yang ditanggung Pak Rudi adalah 5%. Ayo mencoba menyelesaikan 3 latihan yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian untuk bahan belajar selanjutnya. Semangat belajar dari rumah, ingat 3M. Jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Terima kasih.